Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih, saya Rosa, MC dari kelompok 1. Kebetulan ini mata kuliahnya komunikasi politik ya, Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Sekjen Partai Pandu Bangsa, Bapak Antoni, yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya kepada kami untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Yang pertama, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Rosa. Boleh perkenalkan diri dulu Bapak sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik semua. Ini saya panggil adik-adik apa kawan-kawan ya? Adik-adik aja ya, adik-adik semua. Dari kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk materinya komunikasi politik mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Nasional atau UNAS ya. Perkenalkan, nama saya Antoni. Saya kebetulan saat ini diamanatkan untuk menjadi Sekjen Partai Pandu Bangsa. Mungkin adik-adik masih agak baru dengar ya, apa kok ada Partai Pandu Bangsa. Kebetulan Partai Pandu Bangsa ini partai yang baru tahun ini lahir dan sudah mengantongi SK Kumham sejak bulan September tahun 2021. Jadi partai ini partai baru dan insya Allah kami akan berproses nantinya akan mengikuti tahapan verifikasi KPU sesuai tahapan KPU kemungkinan bulan Agustus. Mungkin prolog perkenalan dari saya ini dulu. Dan saya juga mungkin adik-adik ini audiensinya 10 orang ya? Mbak Rosa ini 10 orang ya pesertanya ya? Iya sebenarnya ada 11 cuman masih ada yang di jalan Bapak. Baik, sambil menunggu silakan Mbak Rosa sebagai moderatornya ya atau MC-nya, silakan. Langsung aja ya Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Sana. Pertanyaan pertama itu, sudah berapa lama Bapak menjadi politikus? Sangat menarik nih pertanyaannya. Pasti udah lama ya. Langsung satu-satu saja Bu ya. Yep. Satu-satu. Iya Bapak. Mungkin Mbak Rosa di bahasa politikus politikus diganti politisi karena saat ini bahasa yang sudah populer itu politisi. Jadi pertanyaannya. Oke, baik, politisi. Sudah berapa lama Bapak menjadi politisi? Terjun di dunia politik ya sebagai politisi. Saya secara terjun langsung itu pada tahun 2006. Dulunya saya aktivis buruh di Tangerang dan tahun 2006 saya terjun masuk kepada politik praktis itu sejak pernah saya ikut bergabung mendirikan Partai Hanura. Nah, disitulah saya awal mulai bergelut terjun menjadi politisi pada tahun 2006. Itu Mbak Rosa. Jadi udah berapa tahun tuh kira-kira? Dari 2006 ke 2022. Dikurangi 2006, berarti hampir 16 tahun. Selanjutnya Hana, tolong bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mulanya terjun menjadi politikus? Politisi ya? Iya, politisi. Maaf, iya politisi maksudnya. Bagaimana awal mula terjun menjadi politisi? Baik, Mbak Ana udah buka ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Ya, semuanya udah buka ya. Makanya ya. Baik, jadi bagaimana atau alasan apa
saya terjun ke dunia politik itu sebetulnya alasannya saya ini pengen menjadi orang yang berguna, bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Nah itu, saya terjun sebagai aktivis buruh pun tidak lain saya ingin memperjuangkan hak-hak buruh pada umumnya ya. Oleh karena itu saya menjadi aktivis buruh dan saya pikir kalau hanya menjadi aktivis buruh itu kurang bisa menyampaikan aspirasi lebih luas. Kalau di aktivis buruh yang saya perjuangan hanya buruh, nah saya berpikir kenapa tidak seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ini yang saya perjuangkan hajat hidupnya. Oleh karena itu saya bismillah 2006 terjun partai politik agar bisa menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Karena saya pikir menurut pandangan saya salah satu pekerjaan yang mulia adalah politisi. Karena apa? Politisi itu melakukan kegiatan atau menjalankan kegiatannya itu kebanyakan mementingkan hajat hidup orang banyak. Kalau pengusaha itu dia memberikan sesuatu kepada karyawan atau buruhnya ketika perusahaannya ada untung. Tetapi politisi belum ada apa-apa dari rakyat oleh kita udah berjuang. Contohlah kalau di pilkada, pilpres atau pileg, pilihan legislatif, itu kadang ada calon anggota DPR atau DPRD udah berbagi sembako, bagi kaos. Padahal belum tentu masyarakat itu noblos dia atau memilih dia, tapi dia sudah berbuat. Apalagi ketika sudah menjadi pemimpin, wali kota, bupati, presiden, ataupun apapun eksekutif namanya, mereka itu harus memperjuangkan, harus meningkatkan taraf hidup orang banyak. Disitulah titik mulianya dan disitu pula saya berkeinginan ingin membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu alasan saya. Baik, Bapak. Jadi intinya adalah ingin menyampaikan aspirasi rakyat juga ya, Pak ya? Ya, ingin mengabdi, ingin berbuat, ingin ingin berguna buat bangsa dan negara ini. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh Muhammad Rafli. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana fungsi menjadi politisi, Pak? Baik, Mas Rafli ini kayak giring niji nih. Ya, Mas Rafli, sekali pertanyaannya apa tadi? Fungsi ya? Fungsi menjadi politisi. Fungsi menjadi politisi itu tadi sebetulnya sudah saya sedikit kasih gambaran juga. Fungsinya itu memberikan aspirasi, menyalurkan aspirasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai kepanjangan tangan, kepanjangan mulut dari rakyat Indonesia. Kalau nanti kita menjadi seorang legislator atau eksekutif, jadi kalau pemimpin di bupati, wali kota, presiden itu namanya lembaga eksekutif. Kalau yang di DPR, DPRD provinsi, kota, ataupun Dewan Perwakilan Daerah atau senator itu legislatif atau legislator. Jadi fungsi-fungsi mereka yaitu kalau eksekutif fungsinya itu untuk menyejahterakan masyarakat, taraf hidupnya biar bagus, kesehatannya biar bagus, perekonomiannya biar maju. Nah kalau legislator atau legislatif itu fungsinya ada 3, yaitu kontrol budgeting dan pengawas. Jadi mengontrol pemerintahannya. Budgeting itu ikut mengelola keuangan dan sebagai satu pembuat undang-undang legislator. Jadi fungsinya itu kalau fungsi sebagai politik secara umum itu tadi kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, kita gimana caranya agar masyarakat itu taraf hidupnya bagus, agar perekonomian di negara kita atau di daerah pemilihan kita itu bagus. Itu fungsinya secara umum ya. Nah, kalau fungsi
politik kita itu mengenal 3 sistem ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau yudikatif itu hakim, pengadilan dan lain-lain itu yang tentang hukum itu yudikatif, dan untuk presiden itu namanya eksekutif dan anggota dewan legislatif. Nah, mereka punya fungsi masing-masing yang tadi saya jelaskan. Intinya fungsinya adalah tadi penyambung lidah masyarakat, memperjuangkan taraf hidup masyarakat dan sebagai aspirasi masyarakat. Gitu. Baik, makasih Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sem. Kak Sem, tolong. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Ya. nggak sih, Pak, persyaratan untuk menjadi politisi, Pak? Persyaratan ya, persyaratannya apa ya? Persyaratannya yang penting ada kemauan, ada niat. Secara khusus persyaratan tidak ada. Tapi kalau misalkan syarat menjadi calon legislatif, caleg ada, harus masuk kepada partai politik, itu syarat. Syarat menjadi presiden pun harus diusung oleh partai politik. Syarat menjadi calon bupati wali kota pun harus diusung oleh partai politik karena undang-undang kita mengatur itu. Ada independen pun syaratnya harus mendapat persetujuan dari masyarakat. 1/4 dari jumlah penduduk itu mengusulkan, tetapi jarang. Yang kita pahami aja bahwa calon presiden, calon bupati, wali kota itu syarat yang normatifnya itu diusung oleh partai yang gampangnya. Nah, tadi pertanyaannya Mas Samuel ya, apakah ada syarat menjadi partai bergabung atau menjadi politisi? Syarat secara khusus tidak ada. Secara syarat pada umumnya yaitu ada kemauan kita peka terhadap apa sih permasalahan terjadi di lingkungan kita, di bangsa kita, di negara kita. Itu syaratnya, syarat peka terhadap apa yang harus kita perjuangkan. Syarat untuk menjadi politisi yaitu tadi ada kemauan, ada keniatan kita ingin berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, karena politik itu kan tujuan mendapatkan jabatan, tujuan menjadi anggota dewan, menjadi presiden. Sebenarnya politik itu ya semua kegiatan kita sebetulnya tidak jauh dari politik. Kita berdagang pun harus punya politik dagang. Kalian para mahasiswa pun harus punya ilmu politik agar apa? Agar nilai saya tinggi, agar kita lulus dengan cum laude dan lain-lain. Itu harus punya politik. Gimana caranya? Politik itu cara. Jadi pada dasarnya kita sudah diajarkan cara berpolitik, tapi kita tidak menyadari kalau kita ini lagi berpolitik. Kadang kita bodohin orang tua aja, minta uang saku pura-pura buat UAS lah, buat ini, itu berpolitik. Nah, kalau di sini politik secara politisi ya, itu tidak ada syarat secara khusus, tapi syaratnya ada kemauan. Dan kalau kita pengen menjadi politik praktis untuk bisa menjadi calon legislatif, bupati, itu harus masuk partai politik. Itu syaratnya, karena di undang-undang mengatur seperti itu. Begitu Mas Samuel. Ya, Pak. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Ada suka dukanya nggak sih, Pak, menjadi politisi? Suka dukanya banyak. Sukanya itu kalau kita bisa memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang dituntut oleh masyarakat, kita puas. Itu sukanya. Dukanya itu kadang perjuangan kita kalah. Perjuangan kita belum tercapai. Atau kita sudah berjuang tapi masih dicaci, dimaki. Contohlah Presiden Jokowi. Banyak prestasi yang sudah dikerjakan, tetapi kan masih ada yang belum terselesaikan dan pasti akan dihujat. Ada yang menghujat. Keberhasilannya tidak diekspos, tidak diapresiasi, tetapi kesalahan sedikit akan dihujat, akan dihajar, akan dibully. Itu udah resiko menjadi politisi. Resikonya seperti itu, dukanya itu seperti itu. Padahal pemimpin kita itu kadang kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, waktunya tercurahkan, terbuang untuk memikirkan bangsa dan negara ini
Tapi kadang tetap aja ada masyarakat yang belum bisa mengapresiasi. Itu di dalam alam demokrasi sah saja. Yang penting kalau saran saya, kita adik-adik sebagai nantinya sebagai anak-anak muda, ya kalau nanti terjun di politik praktis pun, saya berharap sih kita kalau memberikan kritikan, masukan yang konstruktif. Jadi apabila kita mengkritisi, tetapi kita punya solusi. Jadi jangan hanya mengkritisi, tapi tidak ada solusi. Dan jangan pula saran saya itu kita bedakan antara mengkritik dan menyerang personal orangnya. Kita mengkritik itu hasil kerjanya, bukan personalnya. Misalkan mengkritik saya bukan menyerang, wah Pak Antoni jelek, hitam, jangan begitu. Tapi kerja-kerja saya yang dinilai. Nah jadi sah-sah aja kalau mengkritik. Nah di situ suka dukanya menjadi politisi itu ya banyak lah ya. Sukanya sih tadi kalau kita bisa mengegulkan, bisa memperjuangkan, tercapai itu kita puas. Itu yang dibutuhkan oleh seorang politisi seperti itu sejatinya ya. Itu Mas Samuel. Ya Pak. Makasih. Selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh Kak Renaldi. Baik Pak, saya mau nanya Ya. apa saja bidang yang harus dikuasai untuk menjadi politisi Pak? Ya. Baik Mas Renaldi, bagus sekali bidang yang harus dikuasai atau dimiliki ya untuk menjadi politisi. Sebenarnya sih tidak ada bidang-bidang khusus ya untuk jadi politisi. Itu beda dengan menjadi karyawan swasta atau menjadi apalah yang profesional ya. Kalau sebagai politisi itu bidang yang harus dikuasai yaitu satu, kita mempunyai jiwa yang peka terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Kita punya jiwa yang punya jiwa untuk mengajak, membawa sebuah perubahan. Dan bidang politisi itu kita juga harus memahami tentang wawasan Nusantara ya. Kita harus paham. Kalau kita mau menjadi politisi nasional ya itu tadi kita harus mengerti, memahami wawasan tentang bangsa dan negara ini, wawasan Nusantara. Kita harus tahu, kita harus paham apa sih yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tetapi pada dasarnya bidang-bidang khusus itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah kita, jiwa politisi itu jiwanya harus mempunyai rasa peka, rasa empati, rasa simpati kepada hal-hal yang terjadi di masyarakat sekitar kita pada khususnya dan di masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi gitu, kita itu harus punya jiwa yang bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Itu kita punya jiwa ingin berontak, ingin merubah, ingin menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi. Itu bidang yang harus dipunyai oleh politisi. Politisi itu harus punya jiwa peka terhadap lingkungan, harus punya jiwa rasa empati, rasa simpati, apa yang terjadi di lingkungan kita itu bidang-bidangnya sebetulnya seperti itu. Walaupun nanti apabila kita duduk jadi seorang legislatif itu nanti di situ baru pembidangan itu ada. Contoh, kalau kebanyakan kalau yang sarjana hukum itu bidangnya di Komisi 3 kebanyakan. Nah itu mungkin nanti penempatan di komisi-komisi setelah kita duduk sebagai legislator. Mungkin itu bidang-bidang yang ditempatkan. Tetapi secara umum kalau kita baru terjun itu kita tidak dibutuhkan bidang apa sih yang harus dipunyai, itu tidak. Paling tidak kita itu yang tadi saya sampaikan, punya kemauan, punya jiwa kemauan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu dasar kita terjun sebagai politisi. Tapi kalau bidang-bidang khusus tidak ada. Nah, secara umum aja bahwa orang terjun dari politisi
sudah mau mencurahkan waktunya, tenaga, pikirannya untuk masyarakat luas. Itu aja syarat menjadi politisi. Baik, Pak. Pak, kalau saya mau nanya lagi, boleh nggak sih, Pak? Ya boleh silakan. Kita mumpung ada waktu kita diskus biar pemahaman adik-adik juga paham ya. Silakan. Ya, Pak. Bagi partai Bapak yang sekarang lagi jalan itu ada target pasar ke masyarakat itu seperti apa ya, Pak? Kalau saya boleh tahu. Boleh. Jadi gini, seluruh partai politik di Indonesia itu pada dasarnya tujuannya sama. Tujuannya itu ingin untuk menciptakan kesejahteraan bangsa, memajukan kesejahteraan bangsa, ingin biar negara yang menjadi negara yang besar, biar menjadi masyarakatnya itu perekonomiannya maju, biar pengangguran tidak ada, kesehatannya terjamin. Intinya seluruh partai politik itu prinsipnya adalah untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, begitu pula dengan partai saya, Partai Padu Bangsa, seperti itu. Tujuan kami berpartai atau kami mendirikan Partai Padu Bangsa ini adalah untuk mesejahterakan bangsa dan negara Indonesia yang saat ini sudah bagus, kita genjot biar lebih bagus lagi. Kita harus menghargai perjuangan-perjuangan pemimpin kita saat ini atau sebelumnya. Tetapi pasti ada hal-hal yang belum tercapai. Nah, tujuan kami hadir, kami memberikan solusi nantinya ke depan agar lebih bagus percepatan di dalam pertumbuhan ekonomi, misalkan di dalam peningkatan lapangan kerja, dan kita mencetak SDM yang unggul agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju. Artinya seluruh partai politik sama tujuannya, bagus semua, tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara. Begitu pula dengan partai saya, Padu Bangsa, tujuannya seperti itu. Jadi di dalam partai politik itu ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ada visi misi. Samalah organisasi lain pun seperti itu. Nah, di dalam ADAD itu semua partai politik pasti tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Itu tujuannya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya silakan. Dibacakan oleh Kak Mijel. Kak Mijel. Sorry, Kak Mijel. Suaranya nggak kedengeran. Kak Michelle belum buka puasa kayaknya nih. Udah, ya. Udah. Sudah. Terima kasih. Ya, peran kita sebagai komunikator politik yaitu yang tadi sudah di awal-awal saya katakan, politisi itu kita sebagai komunikator antara masyarakat dengan pemerintah, sebagai penyambung lidah. Artinya disitulah kita menampung aspirasi masyarakat, aspirasi misalkan aspirasi kayak kemarin mahasiswa meminta jangan sampai ada perpanjangan masa presiden, atau jangan sampai 3 periode, atau harga-harga sembako menjulang tinggi. Nah, inilah kalian para mahasiswa itu memberikan aspirasi kepada kita politisi. Nah, politisi kita tentunya melanjutkan usulan atau permintaan dari kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat. Nah, yang lebih kompeten itu partai-partai yang sudah punya perwakilan di parlemen. Nah, mereka itulah yang harusnya lewat fraksi-fraksi mereka ada di DPR memberikan wejangan kepada anggota DPR-nya agar mereka memperjuangkan nih mahasiswa itu menginginkan ini. Nah, perwakilan dari partai yang ada di Senayan harus memperjuangkan. Itulah fungsi sebagai komunikatornya. Jadi bahasa gampang yang ditangkap oleh adik-adik
politisi itu kepanjangan tangan atau aspirasi, menyampaikan, membawa aspirasi masyarakat, maupun masyarakat di sini ada mahasiswa, ada buruh, tani, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah fungsinya partai politik hadir, itu seperti itu. Jadi partai politik itu jangan seperti LSM, beda. Kalau partai politik itu harus lebih luas lagi, lebih bisa langsung berinteraksi dengan eksekutif, bisa memanggil para pemangku kebijakan di Republik ini agar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat partai politik itu bisa tersampaikan dan harapannya agar bisa direalisasikan. Dan seperti kemarin kawan-kawan mahasiswa turun di jalan tanggal 11 April ya, alhamdulillah sudah didengar dan tidak ada perpanjangan masa presiden, tidak ada 3 periode, dan harga-harga sih relatif sudah bisa dikontrol. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa sudah menjadi kebiasaan apabila mau menjelang Idul Fitri harga-harga pasti naik. Itu udah harus nggak bisa kita nafikan hal itu. Artinya tadi yang saya seperti sampaikan, kita pun sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa dalam memberikan kritik harus ada solusi. Nah, memberikan usulan itu jangan pakai pokoknya harus begini, nggak boleh juga. Kita juga harus ada alasan-alasan yang real gitu, ada alasan-alasan yang memungkinkan usulan kita untuk diakomodir atau dipenuhi. Nah, begitulah fungsi dari politisi itu tadi, sebagai penyambung lidah, sebagai kepanjangan tangan, atau sebagai yang menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintahan. Mungkin itu, Adik. Ada siapa tadi yang nanya? Nigel. Oh, iya. Ya. Selanjutnya, Hana. Selanjutnya, pasti tuh kan Bapak ada setiap pekerjaan menjadi politisi itu kan banyak kendalanya. Contohnya apa? Seperti apa sih kendalanya? Oke, sebenarnya kendala itu bukan hanya di politisi, seluruh profesi pasti ada kendala. Nah, kalau khusus bicara politisi, kendalanya itu satu, kendalanya kadang apa? Ada hal-hal yang kita perjuangkan itu tidak tercapai. Nah, itulah kadang membuat kita down, membuat kita akhirnya sia-sia perjuangan. Nah, disitulah dibutuhkan mental fighter, mental membaca. Oke lah, kali ini perjuangan kami gagal, mudah-mudahan periode berikutnya kita akan maju. Itu kendala. Nah, kalau berbicara kendala secara umum partai politik itu kendalanya kadang ini, meyakinkan masyarakat itu tidak mudah. Kendalanya partai politik tidak bisa duduk di Senayan, tidak bisa lolos parliamentary threshold, itu trust dari masyarakat nggak ada. Masyarakat tidak percaya. Nah, dan mohon maaf ya, kadang masyarakat kita juga sekarang sudah agak pragmatis. Kendalanya di sini, siapapun partai politik atau berbicara kita kalau caleg yang memberikan uang, kasih duit itu mereka pilih. Nah, inilah kendalanya. Kendalanya itu saat ini masyarakat kita cenderung pragmatis, dalam tanda kutip ya, tidak semuanya, banyak oknum-oknum yang memberikan pelajaran politik salah. Nah, ini kendala yang harus kita lawan, apalagi nanti adik-adik ini yang masih mahasiswa, mudah-mudahan saya sih berharap ya menjadi politisi, bareng-bareng memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Mari kita hilangkan money politik. Jadi agar masyarakat itu cerdas, jangan memilih pemimpin itu karena uang. Karena sejatinya kalau memilih politisi atau memilih perwakilan dengan uang, mereka nanti akan berhitung ketika sudah duduk di Senayan atau di legislatif manapun tingkatannya, mereka sudah merasa sudah memberikan duit. Nah, itu kendalanya. Kendala di kita di Indonesia itu masyarakat masih pragmatis. Nah, kalau tidak seperti itu sebenarnya bagus. Biar masyarakat memilih
pemimpin sesuai kualitasnya dan pemimpin yang amanah. Jangan karena wani piro. Nah ini kendala yang kita hadapi, apalagi partai baru seperti Partai Baru Bangsa. Kita harus ekstra kerja keras agar meyakinkan konstituen, meyakinkan pemilih agar mau di pemilu 2024 memilih kami. Ya kalau kami sih nantinya kami akan berlomba-lomba atau kami akan menonjolkan kerja-kerja kita atau program-program kerja kita. Tapi kadang kan partai-partai udah besar, mereka akan menghambur-hamburkan uang agar masyarakat memilih mereka. Nah inilah kendala yang kami hadapi di partai baru ini, meyakinkan masyarakat agar tidak orientasinya itu duit, agar tidak money oriented. Nah itulah yang kendala yang kami hadapi untuk bisa lolos menjadi legislatif atau bisa lolos di Senayan di Parlemen Pusat. Mungkin itu kendala yang kami hadapi. Terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Fawaz. Silakan baca pertanyaannya. Bung, saya mau bertanya, Ya, apa kesulitan terberat dalam mengurus partai yang sedang dijalani, Bung? ya, oke. Jadi gini, kesulitan sebetulnya sih relatif ini ya, kalau kita tangani bareng-bareng kita tentu sulit, cuman memang kesulitan kita kadang menyiapkan infrastruktur, karena partai politik yang bisa mengikuti pemilu itu harus menyiapkan infrastruktur sampai tingkat kecamatan. Kita harus mempunyai pengurus di tingkat provinsi itu 34 provinsi harus tercapai 100%. Nah, kabupaten kota minimal 75% harus tercapai kepengurusannya. Tingkat kecamatan itu 50%. Nah, disinilah tingkat kesulitannya kalau kita tidak bisa membentuk kepengurusan seperti yang saya sebutkan tadi, 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 5% kecamatan, kita tidak akan lolos verifikasi faktual oleh KPU. Nah, kesulitan terberat kita itu di dalam perekrutan pengurus. Ini belum berbicara kader ya, baru pengurus. Kita belum berbicara pemilih ya. Disitulah partai politik baru harus mempersiapkan infrastruktur se-Indonesia dengan syarat yang tadi disebutkan dan dengan keterwakilan perempuan 30%. Jadi setiap kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan harus melibatkan atau harus ada keterwakilan 30% perempuan. Nah, hal inilah yang kadang banyak partai-partai baru yang tidak lolos oleh verifikasi KPU dan tidak bisa menjadi kontestan pemilu 2024 karena begitu. Karena kesulitan merekrut pengurus, apalagi kita tahu semua kadang yang paling sulit direkrut itu Indonesia Timur. Contoh di Papua, di Maluku, mereka jumlah penduduknya sedikit, tapi geografisnya sangat, medannya sangat jauh-jauh. Nah, meyakinkan mereka untuk menjadi pengurus partai kadang susah sekali. Dibutuhkan kita harus mempunyai jaringan koneksi yang benar-benar satu pemikiran dan satu visi misi kepada kita. Jadi titik tersulitnya partai politik baru adalah mempersiapkan untuk lolos verifikasi KPU. Itu yang terjadi di partai baru. Begitu. Oke, baik Bung. Pak, saya boleh nanya nggak sih? Ya, silakan. Kalau saya kan kurang paham nih Pak soal persoalan pemuda Pancasila itu Pak. Perbedaannya pemuda Pancasila dengan partai itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau saya boleh tahu. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Nah, ini yang saya tadi sebut, partai politik jangan seperti LSM. Nah, kalau pemuda Pancasila, pemuda Betawi Rempuk atau front band Betawi Rempuk dan lain-lain, itu namanya LSM atau ormas. Ya. Nah, kalau partai politik itu seperti kami, Partai Baru Bangsa, ada Partai Golkar, Partai Gerindra,
itu partai politik. Nah, kalau Pemuda Pancasila, FPR, dan macam-macam itu namanya ormas. Nah, ormas itu beda dengan partai. Kalau ormas tidak bisa mengirimkan pengurusnya menjadi legislator atau menjadi bupati, wali kota, presiden. Nah, kalau partai politik bisa. Nah, para Pemuda Pancasila itu ormas atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, istilah NGO gitu ya. Jadi kalau harus dibedakan apa Pemuda Pancasila dengan partai politik itu beda. Partai politik kita yang lolos di Senayan itu ada 9, dari peringkat pertama PDI dan selanjutnya sampai terakhir itu Nasdem. Nah, itu partai politik. Nah, kalau LSM itu banyak, di Indonesia itu ada ratusan ormas atau LSM. Salah satu ormas atau LSM itu yang disebutkan Pemuda Pancasila. Jadi beda ya, harus kita tahu bedanya ormas dengan partai politik. Silakan. Baik, Pak. Sekali lagi Pak, boleh nggak Pak? Iya, silakan. Tapi kalau tadi SLM ya Pak, atau ya itu dia terjun pekerjaan itu sama dengan politik atau beda ya Pak? Beda. Kalau ormas itu relatif sebagai pengawasan sebenarnya. Mereka itu sebagai sama kepanjangan tangan dari masyarakat, lembaga swadaya yang tidak bergaji, tapi mereka hanya bisa mengontrol pemerintahan. Tapi mereka tidak bisa ikut ngatur keuangan, budgeting, tidak bisa mengatur, membuat perda atau sebagai legislator, itu nggak bisa. Ormas itu lembaga swadaya, jadi lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang tidak bergaji, dan mereka tugasnya tuh ngawasi, memberikan pengawasan. Misalkan di kelurahan Anu bikin KTP ada punglinya, ormas ini yang turun menindak, melaporkan kepada polisi, kepada kejaksaan itu, atau kalau ada indikasi korupsi, misalkan ada proyek nih pembangunan jembatan, ormas LSM ini yang memantau nih. Nah, apabila ada tindakan yang menyimpang, ada bukti-bukti kuat, mereka laporkan ke KPK atau ke kepolisian, kepada penegak hukum yang berkompeten. Jadi tugasnya itu. Cuman di Indonesia kadang ormas itu merasa banyak temannya, anggotanya. Jadi kadang jadi kejam. Nah, ini yang salah ya. Kadang ormas yang direbutan itu rebutan lahan parkir, rebutan lahan. Nah, ini sebenarnya ormas yang begitu nggak produktif. Itu sebenarnya ormas bukan begitu. Boleh mereka mencari sumber-sumber uang untuk membesarkan organisasinya, boleh, tetapi jangan dijadikan masa ini sebagai kegiatan premanisme, itu nggak boleh. Nah, ini yang terjadi di lapangan, kadang beda dengan niat mereka mendirikan ormas itu apa. Niatnya yaitu harusnya membantu masyarakat sebagai kontrol, agar apabila ada pekerjaan di sekeliling masyarakat tidak ada korupsi, tidak ada kesulitan dalam pengurusan surat-surat di kelurahan atau kecamatan. Nah, ini ormas yang membantu. Misalkan ada orang miskin mau berobat di rumah sakit susah, bisa minta bantuan ormas yang menyalurkan. Nah, nanti ormas pun larinya ke orang politik, ke orang dewan. Nah, orang dewan itu baru memanggil kepala dinas atau kepala rumah sakit. Itu tugasnya kita bisa memanggil. Ormas itu gampangnya gini. Ormas itu perwakilan masyarakat, hanya tugasnya ngontrol, melaporkan ke kita politisi yang ada di dewan gitu. Jadi mereka tidak boleh tindak sendiri gitu. Begitu Pak Mas Renaldi. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Bung, saya ingin bertanya lagi, boleh? Silakan. Apakah ada partai yang oposisi sama pemerintah, Bung, di Ya, Indonesia ini? Bagus. Di sistem pemerintahan kita itu ada oposisi, ada partai koalisi. Nah, perbedaannya oposisi koalisi itu apa? Koalisi itu partai-partai yang mengusung presiden, yang mendukung dan mengusung, dan kader-kader partai itu biasanya ditempatkan menjadi
pembantu presiden atau sebagai menteri atau sebagai ditempatkan di BUMN. Itu biasanya partai yang koalisi. Nah, partai oposisi itu partai yang tidak mengusung, tidak mendukung. Dan kadernya pun tidak ada yang menempati jabatan di struktural pemerintahan. Nah, di Indonesia saat ini partai yang oposisi itu ada PKS, ada Demokrat, ada PAN. PAN pun saat ini kayaknya cenderung ke mau koalisi. Tapi yang masih murni oposisi saat ini PKS dan Demokrat. Nah, dua partai inilah yang secara konsisten menjadi oposan atau menjadi oposisi. Begitu. Jadi kalau membedakan oposisi dengan koalisi, dari awal, katakanlah Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, kita lihat partai yang mengusung siapa aja, itulah partai koalisi namanya. Nah, partai yang tidak mengusung itu oposisi, tetapi di perjalanannya, partai yang mengusung ketika bergabung ke pemerintah dan mereka menduduki kursi menteri, berarti mereka sudah koalisi, sudah bukan oposisi lagi. Nah, saat ini yang murni masih oposisi hanya PKS dan Demokrat. PAN masih setengah-setengah. Jadi setengah badannya oposisi, setengah lagi koalisi. Mungkin itu penjelasannya. Oke, baik Bung, terima kasih Bung. Ya, siap, Dinda. Jadi partai baru Bapak ini nanti koalisi maksudnya atau oposisi? Nah, kalau partai baru belum bisa dikatakan koalisi atau oposisi karena kami yang baru-baru harus berproses dulu mengikuti tahapan verifikasi KPU. Nah, ketika nanti pas KPU verifikasi kita dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024, disitulah nanti akan ada pilpres, pilihan presiden. Nah, misalkan pilpresnya figurnya siapa yang dicalonkan. Nah, ketika partai kami mendukung calon itu dan menang, kami berarti koalisi. Tetapi ketika kami nanti yang kami dukung kalah, berarti kami oposisi. Begitu. Ini belum, kalau partai baru belum bisa apakah ini partai oposisi atau koalisi. Tetapi walaupun kami belum ikut pemilu karena kami belum diverifikasi, tetapi untuk saat ini sikap kami ikut mengkritisi atau menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Itu yang Partai Padu Bangsa lakukan. Walaupun kami belum ada kader di Dewan dan kami belum secara resmi ikut pemilu, tetapi berdirinya kami saat ini kami koalisinya terhadap masyarakat. Jadi tidak koalisi ke pemerintah atau tidak oposisi, tapi kami koalisi kepada masyarakat. Apa itu koalisi kepada masyarakat? Kami akan membantu masyarakat atau menyampaikan aspirasi masyarakat ketika ada hal-hal yang membebani masyarakat. Jadi kebijakan presiden yang tidak pro rakyat akan kami kritisi. Tapi yang pro rakyat akan kami dukung, begitu. Jadi saat ini kami tidak bisa secara langsung koalisi atau oposisi karena kami belum peserta pemilu. Tetapi langkah perjuangan kami saat ini adalah tadi, kami koalisi dengan masyarakat dan kami akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan kami akan mengkritisi kebijakan presiden yang tidak pro rakyat. Itu sikap kami. Oke, baik Bapak. Untuk Anissa ada pertanyaan? Mungkin terakhir kali ya, bagaimana sistem politik di Indonesia dikaitkan dengan komunikasi politik? Terima kasih. Bisa diulangi? Bagaimana sistem politik di Indonesia dikaitkan dengan komunikator politik? Terima kasih. Ya, sistem politik Indonesia itu tadi sudah saya bicarakan. Sistem politik Indonesia itu menganut 3 sistem politik, yaitu presidensial, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem politik kita menganut 3 sistem itu, trias politika sebutannya. Sistem pemerintahan sistem politik di Indonesia itu menganut trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah,
sebagai yang tadi hubungannya dengan komunikator, yang di sini komunikator itu kepada yang legislatif ini. Legislatif ini karena legislatif itu perwakilan rakyat, perwakilan masyarakat. Nah, inilah yang mengkomunikasikan kepada pemerintah sebagai kontrol pemerintah, dan juga legislatif itu tugasnya mengatur keuangan, budgeting. Jadi kalau nanti adik-adik menjadi legislator itu tugasnya 3, sebagai budgeting atau ikut mengatur keuangan negara dengan pemerintah. Jadi Indonesia APBN-nya berapa nih? Nah, pemerintah dengan DPR itu duduk bersama. Oh, ini nanti anggaran ini buat pendidikan sekian persen, buat pembangunan ini. Nah, itu ikut mengatur kalau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya itu controlling. Nah, setelah duitnya diatur, pemakaian uang tadi dikontrol oleh Dewan. Oh, anggaran pendidikan itu 30%. Benar nggak nih 30% buat pendidikan? Makanya saat ini pemerintah sudah programnya itu dari SD sampai SMA itu pendidikan gratis. Karena memang amanat Undang-Undang Dasar itu APBN kita 20% untuk pendidikan. Nah, itulah yang sekarang banyak di kabupaten kota atau bahkan di DKI, kita tolak ukurnya DKI, itu sekolah gratis sampai SMA. Bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah mendapatkan ini kan gratis beasiswa. Nah, itu fungsi legislatif. Yang satunya yaitu fungsinya membuat undang-undang. Jadi anggota dewan itu punya fungsi yang terakhir, yaitu membuat peraturan pemerintah atau undang-undang itu dalam pemerintah. Jadi misalkan kayak undang-undang yang dulu Cipta Kerja, itu usulan dari presiden, dari pemerintah. Nah, pemerintah itu dibawa ke DPR. Nah, di DPR itu digodok bersama pasal-pasal mana yang ditambah atau dikurangi. Tentunya DPR dalam membahas undang-undang itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Salah satu masukan masyarakat yaitu dari mahasiswa. Oh, undang-undang Cipta Kerja pasal ini tidak sesuai, harus direvisi. Nah, itulah sebelum menjadi undang-undang, itu rancangan undang-undangnya dibahas oleh pemerintah dan DPR. Nah, setelah sepakat baru diketok palu menjadi undang-undang. Jadi gitu. Tugasnya DPR legislasi, budgeting, dan controlling. Jadi legislasi itu membuat undang-undang, budgeting mengatur keuangan, dan controlling mengontrol kerja pemerintahan. Nah, disitulah tadi fungsi partai politik politisi itu tadi. Indonesia itu tadi menganut 3 sistem politik, Trias Politika, sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan apa kaitannya dengan controlling tadi sebagai komunikator? Disinilah yang sebagai komunikator itu di sini legislatif, politisi ini yang tadi duduk di DPR itu sebagai komunikator antara masyarakat dengan pemerintah. Itu Adinda. Ya, makasih banyak Bapak. Kebetulan waktunya hampir habis, jadi ini ditutup aja. Makasih buat waktunya, udah ngeluangin waktunya buat anak-anak mahasiswa UNAS. Makasih banyak. Semoga sehat selalu, teman-teman juga. Amin. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya, Bapak. Siap.